Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dari kota Pontianak, dari mana-mana saja Anda berada di Indonesia, dari teman-teman dari Malaysia, mungkin ada dari Timor Leste, ya. Shalom, apa kabar? Kita bertemu sekali lagi. Malam hari ini adalah malam luar biasa karena Tuhan ingin menjamah Anda dan saya. Tuhan ingin mengurapi Anda dan saya. Tuhan ingin memulihkan Anda dan saya. Tuhan ingin sembuhkan Anda dan saya. Jadi mari kita tumpukan mata kita kepada Tuhan. Bukan kepada sesiapa. Manusia itu kosong. Dia tidak bisa memberkati Anda dan saya. Tetapi Tuhan bisa memberkati Anda dan saya. Di mana juga Anda berada malam ini. Walaupun di kamar Anda, di ruang tamu Anda, di rumah Anda, di mana juga Anda berada malam hari ini, Tuhan bisa menjamah Anda karena Dia berada di sisi Anda. Yesus berkata, di mana 2-3 berkumpul di atas nama Dia, Dia hadir di sana. Malam ini Yesus hadir di antara Anda, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Jadi mari kita sekali lagi mengundang hadirat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus. Terima kasih Engkau hadir di antara kami malam hari ini. Kami tidak bersendirian. Buka telinga kami Tuhan, buka pemikiran kami Tuhan, buka hati kami Tuhan mendengarkan sabda-Mu. Firman-Mu yang bisa mengubah, mempunyai kuasa mengubah hidup kami Tuhan. Lihatlah penderitaan kami Tuhan. Lihatlah pergolakan di dalam hidup kami Tuhan. Masalah-masalah yang kami hadapi di keluarga, di dalam emosi, di dalam perasaan kami Tuhan. Apa sekalipun yang kami hadapi. Dan malam ini datang dan tumpang tangan-Mu. Tumpang tangan-Mu dan sembuhkan kami, pulihkan kami. Berikan kekuatan. Berikan kekuatan di mana ada kelemahan di dalam hidup kami. Sama ada kelemahan emosi, kelemahan iman, ataupun kelemahan fisik di tubuh. Berikan kekuatan-Mu Tuhan. Dan ubah hati kami. Ubah hati kami di musim Prapaskah ini untuk mencari Engkau, untuk lebih mengenali Engkau, untuk lebih mengenali hadirat-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarkan urapan Roh Kudus mengalir di dalam hidup saya ketika saya membawakan firman-Mu malam ini, dan juga di atas setiap telinga dan hati yang mendengarkan firman, di dalam nama Yesus Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Amin, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sekali lagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, Shalom. Selamat datang, selamat bertemu kembali. Terutama Perduki dari kota Pontianak, terutama teman-teman dari Indonesia, teman-teman dari Malaysia. Topik yang akan kita bincangkan malam hari ini, janji Tuhan, aku tidak akan meninggalkan engkau. Dari dia dipetik daripada Kejadian 28 ayat 15, Kejadian 28 ayat 15, aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang telah kujanjikan kepadamu. Maksudnya, jika Tuhan janjikan, Tuhan akan laksanakan. Jika Tuhan janjikan, Tuhan akan lakukan apa yang Dia janjikan. Dan ketika pandemik ini, ketika masalah-masalah yang kita hadapi di dalam rumah tangga kita atau keluarga kita, kita lihat juga di dunia dilanda peperangan di antara Rusia dengan Ukraina. Begitu banyak nyawa yang terkorban, begitu banyak penderitaan. Dan di tengah-tengah pandemik ini, varian baru Omikron, macam-macam kron, ya, tiba-tiba muncul. Dan mungkin Anda bingung, Anda keliru, dan Anda tanya, Tuhan, di mana Engkau? Kenapa Engkau senyap Tuhan? Mungkin Anda bingung.
Kenapa Tuhan sepertinya mendiamkan diri? Mengapa Tuhan biarkan anaknya bergelut dengan masalah itu bersendirian? Mungkin Anda menghadapi stres, perasaan tertekan, merasa perasaan bersendirian, dihantam, dipukul iblis, dan Anda merasa seperti tidak ada sesiapa yang memahami Anda. Mungkin Anda di dalam situasi begini, mungkin masalah di rumah tangga Anda, masalah finansial Anda, masalah kehidupan sekeluarga Anda, tiap hari bertemu dengan orang yang sama, dan ketika pandemik ini tidak bisa bersapa dengan orang lain, dan ada munculnya perasaan marah, dendam, benci di dalam hidup Anda. Dan di dalam situasi begini mungkin Anda tertanya-tanya, Tuhan, di mana Engkau? Bapak, Ibu, saudara-saudari, malam hari ini Tuhan janjikan, aku tidak akan meninggalkan engkau. Malam hari ini pertolongan Tuhan, berpanjangan tangan Tuhan di dalam hidup Anda, untuk menyelamatkan Anda, menyelamatkan saya. 2 Samuel bab 22 ayat 7. 2 Samuel 22:7. Di dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Di dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Di dalam kesesakan Anda berseru kepada siapa? Anda berseru kepada siapa? Pemerintah, walaupun dia kaya atau punya keupayaan, seringkali pemerintah tidak bisa membantu. Ya, saya tidak tahu Anda tahu atau tidak. Beberapa hari yang lalu di kota Kuala Lumpur ada hujan yang lebat sampai banjir. Dan beberapa bulan lalu juga ada banjir. Sebelum ini saya hanya pikir ya, saya pernah dengar ya, kota Jakarta yang selalu kena banjir. Kota Jakarta yang kena banjir. Tapi ini kota Kuala Lumpur pula banjir. Rumah tenggelam, mobil tenggelam. Dan saya juga kaget, kenapa bisa terjadi begini walaupun di Kuala Lumpur bisa terjadi begini ya. Sepertinya alam semesta juga memberontak. Seluruh alam semesta berontak. Dan di dalam situasi begini, siapa Anda berseru? Siapa yang Anda panggil? Di dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, aku berteriak kepada Tuhan mohon pertolongan. Dan dari rumahnya, dari surga, Ia mendengarkan suaraku dan perhatikan seruanku. Ini janji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tuhan dengar suara Anda. Jangan sekali-kali pikir Tuhan tidak mendengar doa Anda, seruan Anda. Tuhan mendengar semuanya. Tuhan mendengar setiap permohonan pertolongan di dalam hidup Anda. 2 Tawarik 33 ayat 12. 2 Tawarik 33:12. Dalam penderitaannya itu ia merendahkan diri terhadap Tuhan dan memohon berdoa pertolongannya. Di dalam penderitaan saya harus merendahkan diri untuk sadar hanya seorang yang bisa bantu saya. Bukan si dia yang kaya raya, bukan si dia yang mempunyai kuasa. Yang hanya bisa bantu saya adalah Tuhan Allah saya. Di situ harus saya lari. Saya harus merendahkan diri di hadapan Dia. Tuhan tidak pedulikan pangkat saya, jabatan saya. Tuhan tidak pedulikan apa kuasa yang saya ada. Tuhan pedulikan sama ada saya bisa rendahkan hati saya. Mazmur 124 ayat 8. 124 ayat 8. Pertolongan kita datang daripada Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Yesaya 51 ayat 1. Tuhan berkata, dengarlah aku hai kamu yang ingin diselamatkan, dan datang kepadaku minta pertolongan. Ingatlah gunung batu dari mana kamu terpahat, dan penggalian batu dari mana kamu digali. Tuhan bilang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari,
Tuhan bilang, dengarlah aku, hai kamu yang ingin diselamatkan. Maksudnya Tuhan bisa melihat penderitaan kita, tapi Dia tunggu. Dia tunggu. Dia tunggu sehingga Anda dan saya datang kepada Dia. Dia tunggu sehingga Anda dan saya datang kepada Dia. Kita pernah dengar Matius 11:28, datanglah kepadaku, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Yesus minta Anda dan saya datang kepada Dia. Matius 11:28, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Datang kepadaku. Itu adalah satu undangan Bapak Ibu Saudara-saudari. Datang kepadaku. Tuhan mengundang Anda dan saya kembali kepada Dia dan minta pertolongan. Minta pertolongan. Barang siapa yang memohon pertolongan akan Tuhan akan diselamatkan. Barang siapa yang memohon pertolongan akan Tuhan akan diselamatkan. Tuhan berkata, di Yerusalem orang-orang yang kupilih akan diselamatkan. Yoel bab 2 ayat 32. Barang siapa yang memohon pertolongan kepada Tuhan akan diselamatkan. Pernahkah Anda hadapi situasi di mana Anda butuhkan pertolongan dari Tuhan? Di mana Anda butuhkan bantuan dari Tuhan? Saya masih ingat Bapak Ibu Saudara-saudari tahun 2019, lebih kurang 3 tahun dahulu, saya mendapat serangan sakit jantung di kota Kuala Lumpur, dan saya dilarikan ke rumah sakit di sini, General Hospital Kuala Lumpur, karena mendapat serangan sakit jantung. Dan ketika itu, ya, serangan sakit jantung yang begitu besar sehingga di atas ruang emergency, ya, emergency di rumah sakit General Hospital, saya meninggal 4 menit. 4 menit saya mati selama 4 menit. Ketika saya mati selama 4 menit, saya melihat diri saya di dalam satu terowong, sepertinya berjalan di dalam terowong itu, sedang masuk ke dalam terowong itu secara laju. Dan tiba-tiba terowong yang sedang bergerak itu berhenti, dan sepertinya saya ditarik balik kembali ke dalam tubuh saya. Dan selepas 4 menit, jantung saya berdenyut lagi dan saya kembali hidup. Dan saya sadar apa yang terjadi ketika itu ialah kedua orang anak saya dan istri saya yang di luar ruang darurat itu, ruang emergency itu, sedang nangis dan berseru kepada Tuhan untuk menyelamatkan nyawa saya di rumah sakit itu. Mereka sedang nangis dan berseru, berteriak-teriak di dalam rumah sakit itu ketika mereka sadar bahwa saya sudah mati. Mereka nangis, dan di situ datang seorang ibu tua, penyapu ya, dia tukang sapu. Dia datang dan dia bilang kepada anak saya, dia bilang, "Nak, jangan takut, doa saja. Nak, jangan takut, doa saja." Ini seorang ibu Muslim ya, tudung, dan dia tukang sapu. Dia melihat anak saya menangis. Dia bilang begitu, "Nak, jangan takut, doa saja." Ketika itu anak saya kuatkan hati dan mula berdoa menyeru pertolongan Tuhan, penumpangan tangan Tuhan. Ketika anak saya sedang berdoa menyeru Tuhan di luar ya, di ruang emergency itu, pintu emergency tertutup, tidak siapa bisa lihat apa yang sedang terjadi di dalam. Ibu tua itu yang sedang menyapu lantai kembali beberapa menit kemudian kepada anak saya dan bilang, "Nak, jangan takut, papa kamu sudah baik. Nak, jangan takut, papa kamu sudah baik." Anak saya keliru. Bagaimana dia bisa tahu sedangkan pintu tertutup?
Dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Pintu tertutup. Dan ketika itu tiba-tiba pintu terbuka dan dokter sama jururawat keluar daripada ruang di mana saya sedang dibaringkan dan bilang kepada anak saya, "Papa kamu sudah kembali. Papa kamu sudah kembali." Ternyata ketika itu jantung saya diberikan kuasa listrik dan dikejutkan kembali dan saya kembali hidup selepas 4 menit meninggal. Bapak Ibu, saudara-saudari, ketika itu anak saya carikan ibu tua itu yang menjadi tukang sapu dan sepertinya tidak ada. Tiba-tiba hilang perempuan itu, wanita itu. Tiba-tiba hilang. Tidak bisa dilihatkan. Mungkinkah malaikat yang datang di dalam jelmaan seorang ibu tua untuk memberikan kekuatan? Saya tidak tahu siapa itu ibu tua. Tetapi saya tahu yang ketika anak saya mendoakan, minta, memohon pertolongan Tuhan, Tuhan selamatkan saya. Barang siapa yang memohon pertolongan Tuhan akan diselamatkan. Yoel 2:32. Ini janji Tuhan kepada Anda dan saya, Bapak Ibu. Ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Ibrani 4:16. Mari kita datang dengan hati yang penuh keberanian menghadap Allah yang memerintah dengan baik hati. Mari kita datang dengan penuh keberanian menghadap Allah. Jangan takut berdepan dengan Allah. Seringkali saya melihat umat Katolik yang takut akan Tuhan. Begitu takut untuk mendatang berhadapan dengan Tuhan. Dan mereka merasa diri mereka benar-benar tidak layak. Benar-benar tidak layak. Ini adalah sesuatu pemikiran negatif tentang Tuhan. Sepertinya Tuhan adalah seorang yang ingin menghakimi Anda, ingin menghakimi saya. Kita bisa lihat ya, ada beberapa yang datang kepada Tuhan sepertinya mengemis kepada Tuhan. Tidak ada keberanian berdepan dengan Tuhan, mengemis. Tuhan tolong saya, Tuhan tolonglah saya, tolonglah saya. Kita bukan berdoa begitu ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Jangan berdoa seperti mengemis dengan Bapakmu. Bapakmu adalah seorang yang baik hati. Bapakmu yang di surga adalah seorang yang baik hati. Dan dia penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan. Dia menunggu supaya Anda datang kepada Dia. Dia tidak ingin menghakimi Anda, tidak ingin menghakimi saya, tetapi Dia tunggu supaya Anda dan saya bisa kembali kepada Dia, berani kembali kepada Dia. Jadi Anda tidak perlu mengemis di depan Tuhan, Tuhan tolonglah saya, Tuhan tolonglah saya, tidak perlu. Anda berdoa dengan hati yang berani minta pertolongan Dia. Anda harus bangkitkan iman Anda ketika Anda berdoa dengan Dia. Marilah kita datang dengan penuh keberanian menghadap Allah yang memerintah dengan baik hati. Ibrani 4:16. Jangan datang dengan ketakutan. Jangan datang dengan ketakutan. Ketakutan itu bukan datang daripada Allah. Diteruskan Ibrani 4:16. Allah yang akan mengasihani kita dan akan memberkati kita supaya kita mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Allah akan mengasihani kita dan memberkati kita dan memberikan kita pertolongan. Kapan? Bila pertolongan datang, tepat pada waktunya. Bukan datang sebelum, bukan datang selepas, tepat pada waktunya yang Anda butuhkan. Begitu banyak orang pikir ya, Tuhan telah melupakan saya. Ketika berdoa, Tuhan tidak melupakan Anda dan saya, saudara-saudari. Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Sanggupkah Anda tunggu pertolongan Tuhan tepat pada waktunya? Atau Anda berdoa, tidak ada jawaban, terus pergi mencari dukun, bomo, terus pergi mencari orang lain bisa membantu Anda karena Anda bilang Tuhan tidak dengarkan doa saya? Atau Anda sanggup tunggu pertolongan Tuhan datang
tepat pada waktunya. Katekismus Gereja Katolik 412 memetik daripada Santo Thomas dari Aquino. Santo Thomas bilang begini, Allah hanya membiarkan yang jahat itu terjadi untuk menghasilkan darinya sesuatu yang jauh lebih baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini berita baik Bapak Ibu. Bahasa Inggris, God permits evil in order to draw forth some greater good. Sekali lagi, bahasa Indonesia, Santo Thomas bilang, Allah hanya membiarkan sesuatu yang jahat itu terjadi. Allah membiarkan sesuatu jahat itu terjadi. Sama ada Omikron, sama ada perang di Ukraina, apa sekalipun, sama ada masalah finansial, masalah di keluarga, apa sekalipun, Tuhan hanya membiarkan yang jahat itu terjadi supaya Dia boleh menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik di dalam hidup Anda dan hidup saya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini musim Prapaskah, saya tidak bisa bilang haleluya, tapi kalau bisa, ya itu maksudnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ini berita baik. Tuhan akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik jikalau Anda bisa percayakan Dia. Di tengah-tengah penderitaan itu, di tengah-tengah badai itu, di tengah-tengah ribut itu, di tengah-tengah taufan itu, Tuhan akan membebaskan Anda, memberikan Anda pertolongan. Matius 11:28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya ingin memetik satu kisah yang pasti Anda sudah tahu, pasti Anda sudah mendengar ulang kali, tetapi saya memetiknya hanya sebentar untuk kita bisa merenungkan bagaimana Tuhan bisa membantu, memberi pertolongan, tidak meninggalkan murid-muridnya. Dipetik daripada Markus bab 4 ayat 34, Markus bab 4 ayat 34, ayat 35-34. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus berkata, mari kita bertolak ke seberang. Mari kita bertolak ke seberang. Apa Yesus berkata? Mari kita bertolak ke seberang. Apa maksudnya? Maksudnya, kamu akan pergi dari seberang danau ini ke seberang yang lain. Kamu akan ke seberang. Kamu akan ke seberang. Yesus tidak berkata, marilah kita bertolak ke tempat yang dalam dan kita dilanda banjir, dilanda ombak, dan kita akan mati. Ini janji Tuhan. Marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah tufan yang sangat dahsyat. Mengamuklah tufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Ketika itu ada satu tufan yang sangat dahsyat dan ombak mula menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai dipenuhi dengan air. Mungkin saat ini hidup Anda sedang dilanda dengan tufan. Tufan ribut badai, tufan emosi, tufan ketakutan, tufan materi, tufan fisik, tufan fisikal, finansial, apa sekalipun tufan. Tufan di dalam relasi suami istri, ribut di antara perhubungan suami istri dengan anak. Mungkin sepertinya perahu hidup Anda sudah mau karam. Perahu itu mulai dipenuhi dengan air. Perahu itu mulai dipenuhi dengan air. Dan di ayat 38 ada sesuatu yang luar biasa. Markus 4:38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Apa itu buritan? Saya tidak tahu sama ada Anda tahu mengenai kapal. Saya menyelidiki mengenai kapal ya, mengenai perahu. Dan bagian depan perahu
itu adalah tempat yang dimana dikemudi, ya, dikemudi. Bagian depan perahu. Dan bagian belakang perahu dipanggil buritan. Bagian belakang perahu dipanggil buritan. Dan biasanya di belakang perahu, di buritan perahu, ada satu tempat di mana si kemudi, si kapten perahu bisa tidur. Dan di situ ada tilam. Di situ ada tilam. Dan ini adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat luar biasa. Ketika kisah ini telah terjadi, Yesus baru selesai membuat pelayanan yang begitu panjang dan Yesus capek. Jadi Yesus naik ke dalam perahu dan terus Yesus pergi ke dalam keburitan perahu itu, bagian ujung sekali perahu, dan Yesus tidur di atas sebuah tilam. Ini bukan sembarangan, ya, ditulis di situ tilam. Ada tujuannya, ada tilam. Tujuannya ada tulis di tilam. Bahasa Inggris cushion, ya, ada cushion. Ya. Maksudnya Yesus tidur. Yesus tidur di atas tilam. Kenapa Yesus bisa tidur di atas tilam? Pertama, tilam itu kepunyaan si kapten. Itu adalah tempat kapten perahu. Tuan punya perahu. Itu adalah tempat di mana si kemudi perahu bisa tidur kalau dia tengah lewat malam. Itu tempat khusus bagi dia di tilam itu. Dan Yesus tidur di buritan di atas tilam. Ini adalah penting. Kenapa? Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita harus sadar di dalam perahu hidup kita, Yesus adalah kapten. Yesus adalah kemudi yang mengemudikan perahu. Dan dia sedang tidur di atas tilam. Maksudnya dia berada di tempat khususnya di dalam hidup Anda dan saya. Yesus tidak lupakan Anda dan saya. Tetapi dirasakan Yesus sedang tidur. Sepertinya Yesus tidak hadir. Sepertinya Yesus tidak memperhatikan masalah saya. Yesus tidak pedulikan masalah saya. Yesus benar-benar sadar apa yang sedang terjadi. Walaupun Yesus sedang tidur di buritan di atas tilam, Yesus tidak melupakan Anda dan saya. Ingat apa yang Yesus katakan. Mungkinkah Yesus tidak tahu taufan itu akan datang? Ya, pasti Yesus tahu, ya. Tetapi Yesus mengatakan kepada murid-muridnya di ayat 35 tadi, marilah kita bertolak ke seberang. Apa maksudnya, Bapak, Ibu, saudara-saudari? Yesus sudah sadar taufan akan datang. Dan Yesus sudah janjikan, kamu akan ke seberang, anakku. Kamu akan ke seberang, jangan takut. Dan Yesus pergi ke buritan perahu itu dan terus tidur. Yesus tidak tinggalkan Anda bersendirian di dalam taufan, di dalam ribut hidup Anda. Yesus tidak tinggalkan Anda bersendirian. Tetapi murid-murid Yesus mulai takut. Ayat 38, Markus 4:38. Murid-muridnya pergi membangunkan dia dan berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Guru, engkau tidak peduli sama ada kita binasa. Engkau lupakan kita. Guru, engkau tidak peduli sama ada kita sedang binasa. Perahu sedang dimasuki air. Dan engkau sedang tidur. Ini sepertinya perumpamaan di dalam hidup kita, ya. Ketika dilanda masalah, ya, luar biasa. Saya, Bapak Ibu, umur saya 58. 58 saya sudah di dalam pelayanan sekarang 38 tahun. 38 tahun. Daripada 38 tahun, 28 tahun adalah pelayanan sepenuh masa. Sudah melayani 37 negara merata dunia. Dan di dalam pelayanan saya, ya, luar biasa. Pelayanan saya eksklusif di gereja Katolik, ya, eksklusif di gereja Katolik di merata dunia, di lebih 37 negara di merata dunia. Dan luar biasa, mengikut pengalaman pribadi saya, orang Katolik carikan Tuhan
ketika datang masalah. Ketika dilanda ribut. Hidup mereka dilanda ribut. Kalau hidup mereka baik-baik, tabiat manusia senang lupakan Tuhan. Tetapi bila datang badai, bila datang banjir, bila datang masalah, ketika itu, Tuhan, mana Engkau Tuhan? Engkau tidak pedulikan saya sedang mau binasa Tuhan. Engkau tidak pedulikan saya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di mana iman kita? Di mana iman kita? Ayat 39, lalu Yesus bangun. Dia hardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, diam, tenanglah. Diam, ini perintah. Yesus perintahkan angin, ribut, tofan, diam, tenanglah. Apa maksudnya? Yesus ada otoritas, kuasa di atas segala-galanya di alam semesta. Segala-galanya di dalam hidup Anda dan saya. Sebab Yesus adalah Kapten. Walaupun sepertinya Yesus sedang tidur di atas tilam, tetapi Yesus masih di dalam perahu. Yesus tidak melupakan Anda. Diam, tenanglah. Yesus perintah. Dan saat dia perintah, diam, tenanglah, angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali lagi. Angin reda, danau menjadi teduh. Kemudian Yesus berpaling kepada muridnya dan bertanya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bapak Ibu, ini pertanyaan yang sangat baik, yang harus saya tanyakan kepada diri saya pribadi, dan Anda tanyakan kepada diri Anda pribadi. Kenapa Anda takut? Kenapa Anda tidak percaya? Mungkinkah karena Anda pikir Tuhan tidak mempunyai kuasa menyelamatkan Anda? Mungkinkah karena iman Anda sudah digoncang dan Anda pikirkan Tuhan telah melupakan Anda? Dan ditulis di ayat 41, Markus 4, mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada sesama sendiri, kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepada dia? Dan bab baru, ayat pertama, Markus 5 ayat 1, lalu sampailah mereka di seberang danau. Puji Tuhan. Mereka sampai ke seberang danau. Maksudnya janji Tuhan ditepati. Tuhan tidak melupakan Anda. Ada 3 kunci Bapak Ibu Saudara-saudari, 3 kunci yang saya ingin tinggalkan kepada Anda. Bagaimana untuk menyadari hadirat Tuhan di dalam hidup Anda, yang Tuhan tidak akan tinggalkan Anda. Bagaimana untuk mengubah situasi di dalam hidup Anda. Pertama, patahkan ketakutan. Patahkan perasaan ketakutan. Ketika Anda datang berdoa kepada Tuhan, datang dengan berani. Datang dengan berani, jangan datang dengan takut. Jangan datang kepada sepertinya Tuhan ingin menghukum Anda, menghakimi Anda, ingin marah Anda. Datang dengan iman, datang dengan penuh keberanian. Jangan datang dengan ketakutan. Patahkan ketakutan. Kenapa? 1 Yohanes bab 4 ayat 18 berkata, tidak ada kasih. Kasih tidak ada di dalam ketakutan. Kasih tidak ada di dalam ketakutan. Kenapa? Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa yang takut tidak sempurna di dalam kasih. Barang siapa yang takut, dia tidak sempurna di dalam kasih. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dia yang takut adalah dia yang takut akan hukuman. Dia akan takut akan hukuman. Dan dia merasa dosa dia begitu besar sehingga Allah akan menghukum dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Bapa kita, Allah di surga, Dia adalah Bapa yang begitu baik.
Dia ingin membantu Anda. Datang dengan hati penuh keberanian. Jangan datang dengan ketakutan. Jangan mengemis di depan Tuhan. Datang seperti seorang anak yang berani. Saya mempunyai dua orang putri. Seorangnya umurnya 27 tahun, yang seorang lagi umurnya 25 tahun. Kurang dua orang anak perempuan saya juga misionaris awam gereja Katolik. Dan ketika katakan anak-anak bongsu saya akan datang kepada saya dan minta, "Papa, saya mau ice cream. Papa, saya mau ice cream." Saya minta Papa pergi ke 7-Eleven, belikan saya ice cream. Saya tidak akan marah mereka. Saya tidak akan menghakimi mereka, menghukum mereka karena minta ice cream. Kenapa? Karena itu adalah anak saya. Dan dia tidak perlu datang kepada saya dengan ketakutan. Memang masalah besar kalau anak saya datang kepada saya dengan ketakutan dan dia bilang, Papa tolong, Papa tolong, minta tolong Papa, saya mau sedikit ice cream karena saya haus, Papa, tolong Papa, ampuni segala dosa saya, beli saya sedikit ice cream, Papa. Itu adalah anak yang tidak sadar dia sebenarnya anak saya. Dia tidak sadar berapa banyak saya mengasihi dia. Sebab itu dia datang kepada saya, mengemis kepada saya. Anak saya tidak pernah mengemis kepada saya. Dia bilang, dia tidak pernah tanya juga, Papa ada duit di dalam kantong. Tidak pernah tanya, Papa ada waktu untuk pergi ke 7-Eleven. Dia tidak pernah tanya, Papa bisa keluar sebentar. Dia bilang, dia perintah saya, Papa pergi ke 7-Eleven beli saya es krim. Kenapa dia bisa berani begitu, Bapak Ibu Saudara-saudari? Karena dia tahu Papa dia mengasihi dia lebih dari segala-galanya. Dan ketika dia minta, Papa akan lari pergi. Walaupun tidak ada waktu, Papa akan coba membuat waktu untuk lari pergi 7-Eleven dapatkan dia es krim itu. Kenapa? Karena Papa dia mengasihi dia. Tidak ada ketakutan dalam kasih. Jadi pertama, patahkan ketakutan di dalam hidup Anda. Patahkan ketakutan. Ini adalah tanda pertama kita melihat murid-murid Yesus di dalam danau itu ketika Tofan datang, mereka menjadi takut. Mereka bilang, Guru, kau tidak peduli kita mau mati. Patahkan ketakutan. Kedua, bangkitkan iman. Bangkitkan iman. Yesus tanya mereka, di mana iman kamu? Bangkitkan iman. Ibrani 11:1. Ibrani 11:1, iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Itu adalah iman. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan, tetapi iman juga adalah bukti sesuatu yang kita tidak bisa lihat. Jikalau bisa lihat, itu tidak perlukan iman. Tetapi iman dibutuhkan ketika Anda tidak bisa melihat, tidak bisa mengerti. Pertama, patahkan ketakutan. Dua, bangkitkan iman. Tiga, terima kekuatan yang menjadi anugerah Roh Kudus. Terima kekuatan yang menjadi anugerah Roh Kudus. 2 Timotius bab 1 ayat 7. Allah telah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Allah telah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, biarkan Allah membangkitkan roh kekuatan di dalam hidup Anda. Supaya diri Anda bisa menjadi lebih kuat. Roh hidup Anda bisa menjadi lebih kuat. Saya akhiri dengan satu kisah, Bapak Ibu, kisah mengenai seorang nenek dan anak kecil. Anak kecil dan neneknya yang naik satu pesawat. Anak kecil dan neneknya yang naik atas pesawat. Ketika nenek dan anak kecil itu duduk di dalam pesawat, tiba-tiba ketika sudah take off, sudah di atas langit, di antara awan-awan, datang satu ribut yang besar dan yang melanda langit, hujan
petir, hujan petir, dan pesawat mula goyang. Pesawat mula goyang. Dan ketika pesawat itu mula goyang, dihantam oleh petir itu, si nenek ini menjadi takut. Si nenek menjadi takut, dia memegang kerusi di dalam pesawat itu. Tetapi dia melihat si anak kecil ini, dia tidak takut. Dia sedang bermain game di HP. Rupa-rupanya anak kecil ini tidak takut. Jadi nenek ini tanya kepada anak kecil ini, "Nak, kenapa kamu tidak takut? Ini sedang ribut di luar. Ada petir. Dan pesawat kita sedang goyang-goncang. Nenek takut kalau pesawat ini jatuh. Dan pesawat akan terhempas dan kita semua akan mati." Anak kecil yang bermain HP pandang kepada si nenek dan senyum. Senyum saja. Si nenek jadi marah dan bilang kepada anak kecil, "Nah, bagaimana kamu bisa senyum sedangkan ada ribut di luar? Saya takut kita akan mati." Si anak kecil bilang, "Nek, jangan takut. Jangan takut. Yang di ruang depan di pesawat ini, yang mengudi pesawat ini, yang menjadi pilot, yang menjadi pilot pesawat ini adalah papa saya. Yang menjadi pilot di depan yang membawa pesawat ini adalah papa saya. Dan saya percaya papa saya. Papa saya tidak akan membiarkan apa-apa terjadi kepada saya. Jadi nenek tidak perlu takut." Saudara-saudari, Anda dan saya harus menjadi seperti anak kecil ini. Jangan jadi seperti nenek ini yang goncang. Jadi seperti anak kecil ini yang mula percaya. Yang percaya. Tuhan Anda tidak hilang. Tuhan Anda tidak tinggalkan Anda. Mazmur 121 ayat 2 dan 2, 3 dan 4. Mazmur 121. "Pertolonganku adalah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap." Penjagamu tidak akan terlelap. "Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel." Tuhan Anda tidak tidur, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan Anda tidak tidur. Saya ingin mendoakan Anda, Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya ingin mendoakan Anda supaya Anda bisa menerima kekuatan daripada Tuhan. Pastikan mikrofon Anda tetap mute. Dan saya ingin mengundang Anda untuk menerima kekuatan Tuhan, jamahan Tuhan di dalam hidup Anda. Dan biarkan Tuhan pulihkan apa sekalipun yang Anda alami saat ini. Tuhan tahu apa yang Anda alami. Dan Tuhan berada di sisi Anda. Walaupun rupa-rupanya seperti Dia sedang tertidur di buritan kapal, Tuhan Anda penjaga Israel tidak tertidur. Dia tidak terlelap. Dia tahu apa yang sedang terjadi di dalam hidup Anda dan hidup saya. Apa yang tunggu, kita bangkitkan iman, kita bangkitkan anugerah Roh Kudus, roh kekuatan, dan kita datang kepada Dia dengan hati penuh berani. Saya ingin mendoakan Anda, Bapak Ibu, dan biarkan Tuhan menjamah Anda di mana juga Anda berada. Pastikan mikrofon Anda mute, dan biarkan kasih Tuhan menjamah Anda. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu
Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Biarkan kasih Tuhan menjamah Anda malam hari ini. Pertolongan Tuhan di dalam hidup Anda malam hari ini. Jangan takut. Kuatkan hati Anda. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku Engkau jatuh pun tak Kau tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Kau Allah yang terbaik. Sebab Kau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Kau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Korabashi karabarana, ora barana karya basyara, ora barana, ora barana karya barana. Saat ini Tuhan ingin menjamah Anda Bapak Ibu. Jangan takut. Kasih Tuhan sedang melanda hidup Anda saat ini. Anda tidak bersendirian Bapak Ibu saat ini. Kasih Tuhan sedang menjamah Anda. Walau apapun sedang Anda hadapi saat ini. Kasih Tuhan saat ini sedang mematahkan ketakutan. Jikalau Anda menghadapi ketakutan, ketakutan mengenai masa depan, ketakutan mengenai masalah emosi, ketakutan mengenai masalah di tubuh Anda, penyakit corona, penyakit ahli-ahli keluarga Anda.
Ketakutan apa sekalipun di dalam hidup Anda sedang diikat oleh perasaan ketakutan. Malam hari ini Tuhan ingin patahkan ketakutan itu. Jikalau Anda hadapi ketakutan malam hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, tompang tangan kanan ke atas kepala Anda sendiri. Tutup mata Anda dan tompang tangan kanan Anda ke atas kepala Anda sendiri. Saat ini Tuhan ingin menjamah Anda, menyembuhkan Anda, mematahkan ketakutan itu. Apa sekalipun ketakutan di dalam hidup Anda, saya dengar Tuhan sedang mematahkan ketakutan akan maut, mati. Ketakutan maut, mati. Tuhan berkata, anakku jangan takut. Nafasmu di dalam tubuhmu itu adalah anugerahku. Tidak siapa bisa mengambil nafasmu tanpa izinku. Jangan takut, jangan takut. Ada beberapa di sini malam hari ini yang takut akan penderitaan. Penderitaan yang Anda hadapi di dalam keluarga Anda, kasih Tuhan sedang menjamah Anda saat ini. Beberapa di sini sedang menghadapi ketakutan mengenai masalah anakmu. Anakmu yang menghadapi masalah. Dan Anda sedang menghadapi ketakutan bagaimana masa depan anakmu, apa yang akan terjadi di dalam hidup anakmu. Tuhan berkata, jangan takut anakku, anakmu di tangan kananku. Anakmu di tangan kananku. Aku sedang menjamah anakmu. Ada beberapa ibu di sini yang sedang mendoakan anak mereka yang tidak bisa mengandung. Tuhan sedang menjamah rahim anakmu itu. Anakmu akan mengandung. Tuhan berkata jangan takut. Ada beberapa di sini yang takut karena menghidap masalah penyakit darah tinggi, penyakit kanker. Tuhan berkata, anakku jangan takut. Hidupmu di tangan kananku. Yesus sedang menjamah Anda saat ini. Kekuatan Roh Kudus sedang turun di dalam hidup Anda saat ini. Keberanian Roh Kudus sedang turun di dalam hidup Anda saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan sedang menjamah beberapa di antara kita yang merasa diri kita tidak layak untuk mengasihi Tuhan. Tidak layak mengasihi Tuhan. Tuhan sedang menjamah Anda malam hari ini. Kasih Tuhan mengalir dalam hidup Anda. Kasih Tuhan mengalir di dalam hidup Anda. Tuhan berkata, anakku, aku layakkan engkau. Aku layakkan engkau. Jangan menghakimi dirimu sendiri. Aku melayakkan engkau. Kasih Tuhan sedang menjamahmu malam hari ini. Itu dia Tuhan menjamah engkau malam hari ini. Itu dia kasih Tuhan sedang menjamahmu malam hari ini. Perasaan dihakimi sedang dipatahkan. Ada beberapa di sini yang tidak bisa mengampuni. Mengampuni orang lain, mengampuni suami, istri, mengampuni orang tua, anak, mengampuni ahli keluarga sendiri. Ada beberapa di sini tidak bisa mengampuni Tuhan, yang merasakan Tuhan tidak melakukan adil di dalam hidup kamu. Telah mengambil ahli keluarga kamu. Saat ini Tuhan sedang menjamah Anda. Anda tidak bisa mengampuni dirimu sendiri atas apa yang telah Anda lakukan. Tuhan telah mengampuni Anda, tetapi Anda tidak bisa mengampuni dirimu sendiri. Malam hari ini Tuhan berkata kepada Anda, anakku, ampuni dirimu sendiri. Anakku, ampuni dirimu sendiri. Aku mengampunimu. Ampuni dirimu sendiri. Ampuni mereka yang telah melukai kamu. Saat ini kasih Tuhan sedang menjamah Anda, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Ampuni mereka-mereka yang telah melukai Anda. Suami Anda, istri Anda, anak Anda, orang tua Anda, ahli keluarga Anda, diri Anda sendiri, ampuni. Kasih Tuhan sedang mengalir di dalam hidup Anda malam hari ini. Tuhan berkata, aku memberkatimu dengan pertolongan tangan kananku. Engkau tidak bersendirian, anakku. Engkau tidak bersendirian. Kasih Tuhan mengalir di dalam hidupmu malam hari ini.
Kasih Tuhan sedang dicurahkan di dalam hidup Anda malam hari ini. Ada beberapa yang sedang menghadapi masalah di tubuh, sakit-sakit di tubuh. Saat ini tumpang tangan kanan Anda ke atas bagian tubuh yang sakit. Kalau kepala yang sakit, tumpang tangan kanan di atas kepala. Kalau bagian dada yang sakit, tumpang tangan kanan ke atas bagian dada. Kalau pinggang yang sakit, tumpang tangan kanan ke atas pinggang. Apa sekali bagian tubuh yang sakit, tumpang tangan kananmu ke atas bagian tubuh yang sakit. Tubuh kamu adalah bait suci Roh Kudus, dan Roh Kudus hadir di dalam hidupmu. Saat ini kuasa darah Yesus yang mengalir dari atas kayu salib sekali lagi mengalir di dalam tubuhmu dan menjamah tubuhmu dan menyembuhkanmu malam hari ini. Di dalam nama Yesus, segala penyakit-penyakit di dalam tubuh ini disembuhkan di dalam nama Yesus. Segala penyakit-penyakit di dalam tubuh ini, penyakit kanker, penyakit darah tinggi, penyakit kencing manis, penyakit apa sekalipun, di dalam tubuh ini adalah bait suci Roh Kudus. Saat ini, terima penyembuhanmu, terima pemulihan di dalam hidupmu. Biarkan kasih Tuhan mengalir di dalam tubuhmu. Tutup mata Anda dan terima saja, itu dia kasih Tuhan sedang mengalir di dalam hidup Anda. Kasih Tuhan sedang menjamah Anda malam hari ini. Tuhan sedang menjamah Anda. Kora barandara karya bashira kara barandara karya barandara kora barandara. Itu dia kasih Tuhan sedang menjamah Anda malam hari ini. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik, sebab Kau Allah yang tahu yang terbaik. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik, sebab Kau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau menjamah kita malam hari ini. Terima kasih, kasih Anda begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Bunda Maria, Bunda Allah, doakanlah kami. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin, amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin, amin.
Antoine here. Thank you for watching this video. I hope that it has blessed you. If you're interested in more videos, please subscribe to this YouTube channel by clicking on the bell right over here. If you are interested to watch more videos, please watch any in the playlist right over here. Thank you. May God bless you.